Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, istana presiden telah diserang oleh pasukan dari Kekaisaran Bringum hingga membuat Louis beserta dengan teman-temannya panik. Namun bukannya mengajak teman-temannya mengungsi, Louis malah dengan egoisnya memerintahkan seluruh kesatria untuk melindungi dirinya sendiri dan menelantarkan teman-temannya. Bahkan dalam pelariannya itu, Louis tidak sedikit pun kepikiran tentang menyelamatkan teman-temannya sambil mengatakan jika negara ini akan tamat jika dirinya mati. Louis sendiri sadar jika perilakunya ini sangatlah pengecut, tapi ia tidak punya pilihan lain karena ia harus selamat apapun yang terjadi. Louis yang berlari tentunya memerintahkan agar kesatria mengawalnya sampai ke dalam bunker bawah tanah karena ia tidak mau sampai terlibat dalam peperangan ini. Namun sebelum sampai ke tempat bunker bawah tanah, sebuah ledakan yang menjebol tembok tiba-tiba muncul dan itu membuat kesatria penjaga Louis jadinya terkejut. Louis yang ketakutan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi kesatria meminta agar Louis tetap di belakang mereka dan tidak sembarangan pergi. Tapi bukannya pasukan Bringum yang ditemui, rupanya yang menjebol tembok adalah kesatria yang mengawal istana, terlebih mereka sedang mengincar Louis Parmon. Louis yang terkejut tentunya bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan, tapi para kesatria pemberontak itu mengatakan jika mereka sudah muak dan tidak ingin lagi berdiam diri melihat korupsi yang dilakukan oleh negara beserta dengan keluarga Fairmont. Louis yang sangat ketakutan sekarang sampai lemas melihat adanya pasukan kesatria istana yang berani mengkhianatinya. Bahkan Louis tak segera berdiri ketika kesatria pengawalnya mengangkatnya. Louis kemudian menyuruh agar kesatria itu segera memanggil Jenderal Aminus yang bertanggung jawab atas pertahanan istana presiden untuk segera kemari. Tapi kesatria itu memberitahu mungkin dia berada di dekat bunker. Kesatria yang sudah menelpon kemudian memberitahu jika pasukan pertahanan nasional yang berpusat di sekitar Marsikal Ansen sedang beriringan dengan pasukan revolusioner. Louis jadinya makin kaget karena rupanya yang menyerang istana presiden bukanlah pasukan dari Bringum, melainkan pasukan pertahanan nasional yang bergabung dengan pasukan revolusi. Kesatria juga memberitahu jika skalanya makin meningkat karena para warga ikut bergerak bersama dengan pasukan revolusi dan itu buat Louis jadinya jengkel dan marah hingga menyuruh semua kesatria untuk memusnahkan warga negara yang tak patuh padanya. Louis benar-benar kesal karena tak hanya pasukan pertahanan nasional, tapi warga Prius juga sudah berani menodongkan senjata padanya. Ya, orang ini mengira jika negara itu miliknya sendiri, jadi mungkin dia emang bodoh. Setelah masuk ke dalam lift, Louis beserta dengan dua kesatria yang mengawalnya memandu Louis untuk sampai ke dalam bunker bawah tanah agar bisa bersembunyi. Tapi di dalam lift itu, Louis sangat marah dan kesal karena ia sampai mengalami penghinaan seperti ini, padahal dirinya adalah anak seorang presiden yang akan menjadi penerus kekuasaan. Dikiranya ini adalah sistem feodal di mana anak raja akan menjadi penerus raja. Louis berkali-kali mengeluarkan kata-kata umpatan pada semua orang yang melakukan penghinaan seperti ini padanya, tapi kedua kesatria itu hanya bisa diam dan menontonnya saja. Louis yang sangat marah bersumpah jika para pengkhianat yang keparat dan hina ini akan dia buat mereka merasakan kematian yang tidak tenang. Setelah beberapa saat, Louis dan kedua pengawal akhirnya sampai ke dalam bunker bawah tanah dan di sana sepertinya sudah ada seseorang yang menunggu. Orang itu tidak lain adalah Presiden Farmon dan dia sedang bersama dengan seseorang yang wajahnya masih belum terungkapkan. Louis senang karena ayahnya sudah berada di sini karena ia sudah sangat muak dengan semua orang yang mengkhianatinya dan ia menanyakan apakah ayahnya sudah berencana menyapu bersih semua keparat itu. Louis mengatakan jika istana presiden meledak, maka semua orang yang berada di dalam istana akan musnah dan mereka akan selamat di dalam bunker bawah tanah. Tapi Presiden Farmon tampaknya tidak bisa berkata apa-apa. Louis menanyakan ada apa dengan ayahnya, tapi seseorang kemudian muncul sambil mengatakan jika ia mengira bahwa Louis hanyalah seorang berandalan rendahan, tapi ia tak menyangka jika dia selama ini hanyalah orang bodoh. Louis yang terkejut menanyakan siapa mereka, lalu orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Marcus Adrian Lawrence dan juga orang di sebelahnya adalah tunangannya yaitu Argia. Selain itu, orang misterius tadi langsung menunjukkan senyumannya sambil mengatakan jika mereka berdua adalah temannya, dan itu membuat Louis kaget kenapa Israel Oska bisa berada di sini. Israel mengatakan agar Louis tidak kurang ajar karena yang benar adalah Israel Oska Prius, dan Louis tidak boleh sekalipun melupakan nama yang menjadi pondasi negara ini.
Louis tentunya makin terkejut karena di dalam bunker istana presiden malah ada ketiga orang ini, dan ia menanyakan bagaimana bisa mereka semua masuk ke dalam sini. Sorry kalau skripnya banyak sekali adegan terkejutnya, karena ini memang episode terkejutnya Louis. Jika kalian penasaran kenapa Adrian beserta Israel dan Archia bisa masuk ke dalam bunker istana presiden, maka kita akan masuk pada beberapa jam sebelum penyerangan dimulai. Adrian dan Archia saat ini sedang bertemu dengan Carto Fairmont karena tidak sulit baginya untuk bertemu dengan presiden, sebab Adrian memiliki banyak hal yang menarik minatnya. Carto tak menyangka jika dirinya akan bertemu dengan Adrian seperti ini, dan Adrian mengatakan jika ia juga tak menyangka bahwa dirinya akan kemari dengan langkah kakinya sendiri. Carto menanyakan bukankah Adrian kemari untuk bertemu dengannya karena Adrian ingin membuat kesepakatan dengannya, dan Adrian mengiyakan sebab dirinya memiliki penawaran yang cukup menarik. Carto berharap jika kesepakatan yang ditawari Adrian akan sebagus sebanyak waktu yang ia berikan pada seseorang yang tidak memiliki hubungan baik dengannya, dan Adrian mengatakan jika Carto pasti akan suka. Adrian menunjukkan dua indie forge, di mana satu indie forge adalah indie forge yang dibuat oleh menara sihirnya, dan satunya lagi adalah indie forge yang digunakan oleh peralatan Vanguard dari pasukan revolusi. Carto yang terkejut menanyakan apakah maksud Adrian adalah indie Vanguard pasukan revolusi adalah teknologi yang sama dengan teknologi buatan Adrian, dan Adrian membenarkan karena memang begitu adanya. Adrian awalnya tak percaya omong kosong dari Garcia, tapi ia tak menduga bahwa apa yang dikatakan Garcia jika pasukan revolusi mencuri teknologinya adalah kebenaran, dan Carto menanyakan apakah itu artinya Adrian akan mengeluarkan pernyataan yang akan menyudutkan pasukan revolusioner. Adrian mengatakan jika ia tidak hanya akan memberikan pernyataan, tapi ia juga akan memberikan dua hadiah sebagai ucapan permintaan maaf pada Presiden Carto atas tuduhan yang sebelumnya. Hadiah pertama, Adrian akan memberikan informasi perusahaan yang harga sahamnya akan meroket dalam waktu dekat. Setidaknya Carto akan mendapatkan 2 kali atau bahkan 10 kali lipat keuntungan, dan itu membuat Carto jadinya sangat tertarik. Selain informasi soal harga saham perusahaan yang akan membuat kekayaan Carto makin meningkat, Adrian juga akan memberikan hadiah kedua, dan ini pasti akan sangat membantu Carto dalam menyelesaikan semua masalahnya. Adrian memberitahu jika itu adalah lokasi markas pusat pasukan pemberontak yang menyebut diri mereka sebagai pasukan revolusioner, dan Carto terlihat sangat terkejut dengan informasi ini. Carto menanyakan bagaimana Adrian bisa mendapatkan informasi sepenting ini, padahal mereka saja cukup kesulitan melacak keberadaan mereka. Tapi Adrian mengatakan sumber informasinya adalah rahasianya sendiri. Pengawal yang menjaga Carto juga memberitahu jika markas pusat pasukan revolusi sudah dikonfirmasi berada di lokasi yang sama dengan apa yang diberitahukan oleh Adrian, dan itu buat Carto jadinya sangat senang. Adrian mengatakan jika ia percaya bahwa Castro pasti bisa menyapu bersih semua pencuri yang telah mencuri teknologi yang ia kembangkan, bahkan sampai membuat mereka harus memiliki hubungan yang buruk. Adrian yakin jika membereskan pasukan revolusi adalah hal yang mudah bagi Presiden Carto, jadi ia akan mempercayakan semua pembersihan itu padanya. Carto tertawa ngakak sambil mengatakan jika organisasi kriminal seperti itu tidak akan mereka biarkan. Terlebih ia sudah mendapatkan bantuan dari Adrian, dan Adrian senang karena masalah ini juga menyangkut nama baiknya. Carto setuju karena nama baik seorang bangsawan adalah hal yang sangat penting, tapi Adrian sebenarnya hanya ingin membersihkan kecurigaan Carto padanya. Carto kemudian mengajak agar Adrian segera berpindah ke tempat yang lebih nyaman, tapi di saat berdiri, Carto langsung merasakan sebuah guncangan yang sangat kuat dari luar istana. Carto menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di luar, dan kesatria yang berjaga memberitahu jika ada serangan kejutan dari kelompok Vanguard yang menyerang kota seperti ingin mengepung istana. Carto yang ketakutan berpikir jika ini adalah serangan dari Bringum, dan ia menyuruh agar pengawal membawanya ke bunker bawah tanah terlebih dulu. Tapi Adrian yang berada di sana meminta agar Carto segera menghilangkan batasan teleportasinya. Carto mengatakan ia tidak bisa melakukannya, tapi Adrian mengatakan apakah Carto mau menyelamatkan dirinya sendiri dan kabur dari pengepungan Kekaisaran Bringum meninggalkan dirinya bersama tunangannya. Carto tampaknya jadi kesulitan dengan pilihannya sendiri, tapi Adrian sebenarnya yakin jika Carto sudah menganggap dirinya adalah kenalan yang tidak bisa diabaikan setelah semua yang ia berikan padanya. Carto mau tidak mau pada akhirnya memutuskan untuk mengajak Adrian dan tunangannya untuk pergi ke dalam bunker bawah tanah bersamanya, dan itu membuat rencana Adrian berjalan dengan sempurna. Setelah datang ke bunker bawah tanah, semuanya berjalan jadi sangat mudah karena mereka tinggal membuat pertarungan di dalam istana presiden dan membagi pasukan keamanan. Dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di dalam istana presiden, Adrian akhirnya bisa menyandra sekaligus mengundang temannya ke dalam pesta, dan itu membuat Louis jadinya sangat kesal.
Israel berkata agar Louis tidak terlalu sedih ketika ayahnya disandra, karena Louis adalah eksistensi yang sangat penting bagi keberlangsungan Republik Prius yang sedang dalam krisis peperangan. Israel memberitahu jika ia akan memberikan Louis sebagai persembahan pada kekaisaran Bringung untuk mengakhiri perang yang tidak ada artinya ini, tapi itu membuat Louis jadinya langsung lari ketakutan. Louis yang sudah tidak memiliki pengawal pada akhirnya meminta tolong pada para kesatria untuk melindunginya, tapi Israel mengatakan jika ia akan memberikan sedikit sambutan hangat sebelum melakukannya. Louis yang ketakutan masih tidak mengetahui posisinya, bahkan dia tidak ada henti-hentinya memamerkan jika dirinya adalah seorang putra dari seorang presiden dan juga seorang pengguna Vet Lucas. Israel yang sudah lama sekali memiliki kekesalan pada Louis akhirnya meminta Louis untuk tidak bergerak kemanapun karena ia sudah lama sekali ingin memukuli kepala Louis. Israel mengatakan jika Louis sudah terlalu banyak bertingkah hanya karena dia adalah seorang anak dari presiden, jadi ia akan memberikan sedikit pukulan yang mungkin akan membuatnya sadar betapa bodohnya dia.